Halo, perkenalkan nama saya Yulia Citra, saya dari Informatika A1 Universitas Lalang Buana dengan NPM 411550520035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang telah saya buat. Dan codingan ini terdiri dari dua page. Page pertama yaitu untuk login dan page kedua yaitu untuk menginputkan data. Seperti yang kita lihat, ini adalah penampakan dari page login. Di baris pertama, berfungsi untuk mengimportkan semua yang ada pada TK Inter. Di baris kedua, berfungsi untuk mengimport message box. Di baris ini berfungsi untuk membuat jendela atau frame yang ini dengan judulnya login, dengan ukurannya segini dan warnanya ini. Di page login ini hanya terdapat satu fungsi, yaitu fungsi login. Fungsi ini berfungsi untuk ketika kita mengklik login, kita akan terarahkan kepada page selanjutnya. Nah, di page ini kita akan mengisikan username dan password. Username ini telah ditentukan oleh saya, yaitu Yulia Citra, dan passwordnya NPM saya sendiri. Jika kita benar memasukkan username dan passwordnya, maka akan memunculkan message info berhasil login. Dan jika kita berhasil login form ini akan menghilang karena menggunakan fungsi destroy. Dan setelah itu akan terhubung dengan page selanjutnya menggunakan fungsi import. Jika tidak bisa di login, maka akan muncul message box login gagal. Nah, di sini fungsi label ini untuk membuat table login admin. Fungsi E1 untuk entry username, E2 untuk entry password. Dan ini fungsi button untuk membuat tombol login. Dan di sini menggunakan command login karena menggunakan fungsi login yang di atas. Nah, ini adalah source code dari page kedua. Dan ini adalah bentuk dari page kedua yang telah saya buat. Sama seperti page 1, tapi cuman di sini ditambahkan import MySQL connector. Karena di sini kita akan menggunakan database. Di sini terdiri dari 5 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu insert, untuk menginsertkan data ke dalam database. Nah, di sini ada fungsi if. Jika kita tidak mengisikan ID, name, dan phone-nya, maka akan memunculkan message box fields harus diisi. Nah, jika kita telah mengisikan semuanya, maka akan dijalankan program di bawah. Di baris ini berfungsi untuk menyambungkan ke database yang telah saya buat, yaitu KPPL Yulia. Dan di baris ini berfungsi untuk menginsertkan data ke dalam table yang telah saya buat. Tabelnya bernama student. Di baris ini berfungsi untuk menghapus data yang telah di-insert dalam field. Jadi untuk mengosongkan karakter yang ada dalam field. Yang kedua ada fungsi delete. Delete ini berfungsi untuk menghapus data yang ada dalam table. Sama seperti yang di atas, baris ini berfungsi untuk menyambungkan ke database. Fungsi ini
berfungsi untuk menghapus data yang ada dalam database. Fungsi delete ini menggunakan ID untuk mencari database. Untuk mencari data pada table. Yang ketiga ada fungsi update. Fungsi update ini berfungsi untuk merubah isi data yang telah kita insert tadi. Nah, ini untuk query-nya untuk mengupdate data pada table student. Yang keempat ada fungsi get. Fungsi get ini berfungsi untuk mendapatkan data yang telah kita input tadi. Untuk mendapatkan data kita harus memasukkan ID-nya terlebih dahulu. Nah, dan ketika ID-nya telah dapat, maka nama dan font-nya akan tertampil pada field yang telah disediakan pada field ini. Dan yang terakhir yaitu fungsi show. Fungsi show ini berfungsi untuk menunjukkan data yang telah kita insert, untuk menunjukkan data yang telah kita insert tadi. Nah, nanti data akan muncul di bagian sini. Untuk pembuatan jendelanya, saya menggunakan judul input form. Ukurannya ini dan warnanya sama seperti page sebelumnya. Untuk membuat teks seperti ini, kita harus menggunakan fungsi label. Ada label ID, ada name, dan font. Terus untuk menggunakan field seperti ini, kita harus menggunakan entry. Dan untuk membuat tombol atau button, kita harus menggunakan fungsi button seperti ini. Pembuatan ini juga menggunakan fungsi list box. Nah, ini akan memanggil fungsi show yang di atas. Untuk di button, kita menggunakan command untuk memanggil fungsi insert yang di atas. Nah, seperti ini. Pada delete memanggil pada delete memanggil fungsi delete. Pada button update memanggil fungsi update di atas. Dan sama juga seperti itu. Dan get juga sama. Mari kita coba untuk menjalankan program ini. Untuk menjalankan program ini, MySQL-nya harus dinyalakan dulu. Saya akan mencoba run program ini dimulai dari page pertama, yaitu page login. Saya akan memasukkan username yang telah saya tentukan dan password yang telah saya tentukan. Ini adalah data yang telah saya insert tadi. Saya akan memasukkan dua data baru. Yang pertama ID-nya yaitu 2, namanya Salma Ayu, dan nomor teleponnya dan data kedua yaitu dengan ID-nya 3, namanya Karisma, dan nomor teleponnya ini. Di sini saya akan menggunakan fungsi delete. Di fungsi delete ini kita hanya menginputkan ID-nya saja. Misal saya akan menghapus ID yang ketiga. Tinggal klik 3, terus klik delete. Nah,
data 2 ini adalah data yang akan ada di database. Mari kita lihat. Nah, datanya sudah muncul. Dan jika saya ingin mengupdate data, kita juga masukkan ID-nya. Misalnya saya ingin mengubah data yang kedua, internetnya Salma Ayu Anggraeni dengan nomor teleponnya yang berubah. Update. Data update. Kita coba hapus yang kedua. Kita buat data baru. Insert. Kita akan mencoba update data yang ketiga jadi Salma, dan nomor teleponnya ganti juga. Update data update. Nah, ketika kita ingin mendapatkan datanya, kita menggunakan fungsi get. Tadi saya ingin melihat data yang ketiga. Enter ID-nya 3 dan get. Nah, sini akan muncul nama dan nomor teleponnya. Mari kita lihat di HP MyAdmin. Nah, datanya sudah berubah. Sekian penjelasan dari saya, semoga dimengerti dan terima kasih.